Halo, selamat pagi anak didik kami semua. Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, minggu lalu sudah belajar yang namanya penyelidikan IPA, maka minggu ini kita akan belajar tentang pengukuran untuk melanjutkan pembelajaran. Coba perhatikan kedua gambar berikut. Lalu, bagaimana cara menentukan ukuran yang akurat pada gambar di samping? Nah, tentunya untuk gambar yang paling atas harus mengukur badan terlebih dahulu menggunakan meteran untuk menjahitkan sebuah baju, sedangkan yang paling bawah menggunakan timbangan untuk menentukan berapa massa buah supaya menghasilkan ukuran yang akurat. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan di dalam IPA, di mana segala sesuatu yang dapat diukur disebut dengan satuan. Dalam sistem internasional atau disingkat dengan SI, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contoh, panjang satuan dasarnya meter, massa satuan dasarnya kilogram, waktu satuan dasarnya detik. Selanjutnya adalah besaran pokok. Dalam melakukan pengukuran, perlu menggunakan satuan baku, yaitu satuan yang telah disepakati bersama. Besaran yang satuannya didefinisikan disebut dengan besaran pokok. Besaran pokok ada 3, yaitu yang pertama panjang, yang menyatakan jarak antara 2 titik dengan satuan dasar meter. Beberapa alat pengukur panjang, yang pertama seperti pada gambar adalah pita ukur, yang kedua ada meteran gulung, dan yang ketiga mistar dan jangka sorong. Selain meter, panjang juga dapat dinyatakan dalam satuan yang lebih besar atau lebih kecil. Contoh, 1 km sama dengan 1000 meter, 1 cm sama dengan 1/100 cm, atau sama dengan 0,01 cm. Jadi dapat dinyatakan dalam satuan yang lebih besar atau yang lebih kecil. Yang kedua adalah massa, yang merupakan jumlah materi yang terdapat dalam suatu benda dengan satuan kilogram ataupun kg. Massa dengan berat itu berbeda. Massa satuannya tadi adalah kilogram, sedangkan berat itu adalah newton. Jadi anak didik kami semuanya, jangan keliru membedakan antara massa dengan berat. Massa biasanya digunakan untuk menentukan massa buah, massa buku, dan lain-lain. Perhatikan gambar berikut. Nah, neraca lengan biasanya untuk mengukur massa benda, sedangkan neraca pegas untuk mengukur berat benda. Jadi, massa dengan berat itu berbeda. Selain kilogram, massa benda juga dinyatakan dalam satuan massa lain yang lebih kecil atau lebih besar. Contoh, 1 ton sama dengan 10 kuintal sama dengan 1000 kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram dan 1 gram sama dengan 1000 miligram. Yang ketiga adalah waktu, yang merupakan selang antara 2 kejadian atau peristiwa dengan satuan detik atau sekon disingkat dengan S. Waktu dapat diukur dengan jam tangan ataupun dengan stopwatch. Untuk peristiwa dengan selang waktu yang cukup lama, waktu dinyatakan dalam satuan yang lebih besar, misalnya menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad. Contoh, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 sekon. Berdasarkan hasil konferensi umum mengenai berat dan ukuran ke-14 tahun 1971, sistem internasional disusun mengacu pada 7 besaran pokok, seperti pada tabel berikut ini. Jadi besaran pokok ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya dengan satuan dan simbol satuan seperti pada tabel.
Kemudian selanjutnya adalah besaran turunan. Disebut besaran turunan karena besaran tersebut dapat diturunkan dari besaran pokoknya. Contoh, luas, kemudian volume, kemudian konsentrasi dan laju pertumbuhan. Luas dapat dicari dengan rumus L sama dengan panjang kali lebar, sedangkan volume dalam kehidupan sehari-hari dinyatakan dalam mililiter atau ml dan liter atau L. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, 1 liter sama dengan 1000 ml, dan 1 ml sama dengan 1 cm kubik. Selanjutnya adalah konsentrasi. Misalnya gula atau sebagai terlarut dimasukkan ke dalam air sebagai pelarut, maka rumus untuk mencari konsentrasi larutan gula adalah K atau konsentrasi sama dengan massa terlarut per volume pelarut. Contoh, sebanyak 5 gram gula dilarutkan dalam 20 ml air, maka konsentrasi larutan gula tersebut adalah dapat diselesaikan dengan K sama dengan 5 gram sebagai massa terlarut per 20 ml sebagai volume pelarut. Jadi konsentrasinya sama dengan 0,25 gram per mililiter. Jadi soal tersebut dapat langsung dicari dengan memasukkan rumus yang sudah diberikan. Selanjutnya adalah laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan laju pertumbuhan dengan rumus sebagai berikut. Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi per selang waktu. Contoh, tanaman jagung pada pengukuran awal tingginya adalah 20 cm. Dalam selang waktu 10 hari, tingginya menjadi 60 cm. Berapakah laju pertumbuhan jagung tersebut? Soal ini dapat diselesaikan dengan cara memasukkan ke dalam rumus yang sudah diberikan. Jadi LP atau laju pertumbuhan sama dengan 60 kurang 20 cm sebagai pertambahan tinggi per 10 hari sebagai selang waktu. Jadi sama dengan 40 cm per 10 hari, hasilnya adalah 4 cm per hari. Jadi laju pertumbuhan jagung tersebut adalah 4 cm per hari. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Silahkan dicatat ke dalam buku catatan dan dipahami dengan sebaik-baiknya. Tugas akan dikirimkan ke grup WA atau Edmodo. Salam sehat!